Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di vlog yang kedua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang termodinamika dalam tubuh manusia. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba merasa tubuh menggigil atau panas atau demam atau mungkin berkeringat saat cuaca itu panas? Nah, semua itu ternyata berkaitan dengan termodinamika dalam tubuh manusia, yaitu bagaimana tubuh kita mengatur suhu agar tetap stabil. Tubuh manusia itu sangat luar biasa karena walaupun lingkungan itu berubah-ubah, tubuh kita tetap berusaha menjaga suhu normal agar organ kita bisa bekerja dengan baik. Jadi, di vlog kali ini kita akan membahas secara lengkap, mulai dari pengaturan suhu tubuh dengan prinsip fisika, dan juga pengaturan suhu melalui metabolisme, dan juga perbedaan suhu berdasarkan usia. Ada juga perbedaan suhu berdasarkan bagian tubuh kita. Terus, yang terakhir itu hingga penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu. Yuk kita bahas satu persatu secara detail. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisika atau termodinamika. Tubuh manusia mempertahankan suhu normal sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Hal ini berkaitan dengan hukum termodinamika, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk. Dalam tubuh, panas itu bisa dihasilkan, dipindahkan, dan juga dikeluarkan. Mekanisme perpindahan panas. Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa kontak secara langsung. Contohnya itu saat kamu berada di ruangan dingin, tubuh tetap mengeluarkan panas ke lingkungan. Sekitar 60% panas tubuh hilang melalui radiasi. Terus yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui kontak secara langsung. Contohnya kita duduk di lantai dingin. Panas tubuh itu bisa berpindah ke lantai. Terus yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran udara atau cairan. Contohnya itu angin yang bertiup di kulit membantu mendinginkan tubuh. Terus yang keempat ada evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah penguapan keringat. Contohnya itu saat berkeringat, keringat menguap, tubuh menjadi dingin. Jadi ini adalah cara utama tubuh mendinginkan diri saat panas. Jadi kesimpulannya itu tubuh itu selalu berusaha menyeimbangkan panas yang dihasilkan dan panas yang dilepaskan agar suhu tubuh kita itu bisa tetap stabil. Kita membahas yang kedua. Yang kedua itu pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Selain dari luar, suhu tubuh juga diatur dari dalam melalui metabolisme. Apa sih metabolisme? Metabolisme adalah proses kimia dalam tubuh yang menghasilkan energi dan panas. Sumber panas dalam tubuh itu yang pertama ada aktivitas otot. Aktivitas otot. Jadi saat bergerak atau berolahraga, panas meningkat. Sedangkan menggigil saat dingin itu cara tubuh menghasilkan panas. Yang kedua ada proses pencernaan. Jadi setelah kita makan itu suhu tubuh itu sedikit naik. Terus yang ketiga ada aktivitas organ. Aktivitas organ itu yang pertama ada hati, jantung, dan juga otak yang menghasilkan panas terus-menerus. Peran hipotalamus atau pusat pengatur suhu. Hipotalamus di otak berfungsi sebagai termostat tubuh. Jadi cara kerjanya hipotalamus itu yang pertama mendeteksi suhu darah. Cara kerjanya itu mendeteksi suhu
darah. Terus yang kedua ada membandingkan dengan suhu normal. Terus yang ketiga ada mengirim perintah ke tubuh kita. Terus respon tubuh saat panas, yang pertama berkeringat. Terus yang kedua pembuluh darah melebar atau vasodilatasi. Terus yang ketiga ada kulit terasa hangat. Terus sedangkan saat dingin itu tubuh kita itu menggigil, pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi. Terus ada juga kulit terasa dingin. Jadi kesimpulannya itu metabolisme berperan penting dalam menghasilkan panas, sedangkan sistem saraf mengatur keseimbangannya. Langsung ke pembahasan yang nomor 3, yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Jadi suhu tubuh normal tidak selalu sama, tergantung usia. Contohnya, bayi itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Sedangkan anak-anak itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Terus yang dewasa itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sama kayak bayi. Yang terakhir itu lansia. Lansia itu lebih cenderung lebih rendah. Jadi bayi biasanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu karena sistem tubuhnya itu belum stabil. Selanjutnya suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Pengukuran suhu juga berbeda-beda tergantung lokasi. Yang pertama, mulut atau oral itu 37 derajat Celcius, sedangkan ketiak atau aksila itu 36,5 derajat Celcius. Terus rektal atau anus itu 37,5 derajat Celcius, lebih akurat. Telinga itu mendekati suhu inti tubuh. Jadi hasil pengukuran bisa berbeda-beda walaupun orangnya sama. Jadi tergantung tempat. Yang terakhir, penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Beberapa kondisi yang berhubungan dengan suhu tubuh. Yang pertama, demam atau hipertermia. Suhunya itu 37,5 derajat Celcius. Penyebabnya itu infeksi virus dan juga bakteri. Terus selanjutnya hipotermia. Itu suhu 35 derajat Celcius. Penyebabnya itu paparan dingin ekstrim. Terus serangan panas, tubuh terlalu panas dan gagal mendinginkan diri bisa berbahaya. Infeksi biasanya ditandai dengan peningkatan suhu tubuh. Jadi perubahan suhu tubuh bisa jadi tanda penting kondisi kesehatan kita. Jadi kesimpulannya itu tubuh manusia memiliki sistem yang sangat canggih dalam menjaga suhu agar tetap stabil, yaitu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Pengaturan ini melibatkan mekanisme fisika, kondusif, konveksi, dan lain-lain. Terus metabolisme tubuh, peran penting hipotalamus. Dengan memahami hal ini kita bisa lebih peka terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Terima kasih sudah menonton vlog ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami tentang suhu tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir bahwa minuman dingin adalah opsi terbaik ketika sedang bersantai pada siang hari di musim kemarau? Dengan suhu ruang yang lebih tinggi dibanding hari biasanya, pada musim kemarau, es krim atau minuman dingin terasa berkali-kali lipat lebih menggiurkan. Nah, ini karena kelembapan udara berkurang, sehingga tubuh melepas lebih banyak cairan yang menyesuaikan. Nah, tubuh juga terasa lebih gampang haus. Dan minum dingin atau es krim makin menggiurkan karena udara kering yang kita hirup agak panas dari biasanya. Tapi panas itu apa sih? Sering mengalami panas dalam berbagai bentuk. Seperti ketika kita merasakan panas dari sinar matahari, merasakan panas dari api, atau merasakan panas dari alat elektronik yang bekerja. Panas adalah bentuk energi yang berpindah antara dua sistem atau objek yang memiliki perbedaan suhu. Tapi, perbedaan panas dan suhu udah pada tahu belum sih? Jadi, panas adalah salah satu bentuk energi yang berpindah secara spontan. Sedangkan, suhu adalah ukuran berapa energi panas yang dimiliki oleh suatu benda, dengan kata lain, seberapa panas benda tersebut. Mungkin,
Kalian semua cukup familiar dengan kata Celsius atau Fahrenheit, Reaumur, dan mungkin saja Kelvin.